Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, kembali kita berjumpa di kajian via Zoom dan Facebook. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan memulai membaca terjemahan ya dari kitab Qawaid Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafsi atau 10 kaidah dalam penyucian jiwa yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahumallah. Dan untuk buku yang ada di tengah-tengah kita ini, para jamaah sekalian, ya ini diterjemahkan oleh teman kami sendiri, yaitu Ustaz Zaki Rahmawan Abu Usaid hafizahullah ta'ala. Baik, langsung saja kita pelajari ya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami, dan semoga ya, Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberikan kita kemudahan untuk memanfaatkan waktu yang ada dengan kebaikan. Baik, kita baca ya. Sekali lagi yang akan kita baca langsung terjemahannya saja ya. Kita baca langsung terjemahannya saja. 10 kaidah dalam penyucian jiwa oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah. Muqaddimah, pendahuluannya. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi yang paling mulia, penutup para Rasul, teladan dan penyejuk mata kita, yaitu Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat beliau seluruhnya, serta semua orang yang berjalan di atas petunjuk beliau sampai hari kiamat nanti, amma ba'du. Itu muqaddimah beliau berisi pujian pada Allah ya, dan salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau ya, selanjutnya menjelaskan ya tentang jiwa. Ya, beliau katakan ya, kita baca terjemahnya langsung. Jiwa manusia yang memiliki dua sisi, yaitu jiwa baik dan buruk, ya, sangatlah penting dan urgen untuk diperhatikan. Ya, ini kondisi jiwa ya yang kita ketahui bersama, bahwa ada keinginan-keinginan ya untuk berbuat baik ya. Demikian pula terkadang ada keinginan-keinginan untuk berbuat keburukan, dan ini yang ada pada diri kita ya, sehingga ya sangat penting dan urgen untuk diperhatikan. Ini kata beliau ya. Allah Ta'ala telah bersumpah dengan sejumlah makhluknya yang agung, yang menunjukkan keagungannya dalam surat Asy-Syams. Ya, bahwasanya di sana ada jiwa yang beruntung dan ada jiwa yang tidak beruntung. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Asy-Syams yang insyaallah banyak dari kita yang telah menghafalkannya. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan cahayanya di pagi hari, di waktu duha. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan apabila mengiringinya. Wan nahari idza jallaha, dan demi siang apabila menampakkannya. Wal laili idza yaghshaha, dan demi malam apabila menutupinya. Was sama'i wa ma banaha, dan demi langit ya, serta pembinaannya. Wal ardi wa ma tahaha, ya, demi bumi serta penghamparannya. Wa nafsi wa ma sawwaha. Nah, coba diperhatikan di ayat yang ke-7 ya. Fokus kita bukan untuk menjelaskan penafsiran dari ayat per ayat ya, tapi fokus kita bagaimana Allah berfirman yang diawali dengan beberapa makhluknya yang begitu besar, ya, begitu agung ya. Yang kemudian Allah tutup dengan wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa serta penyempurnaan. Kemudian Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha,
Ya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Nah, ini jiwa ya, terkadang berbuat kefasikan, keburukan, ya, ada dorongan untuk ke sana, ya. Namun terkadang juga watakwaha, ya, ada dorongan untuk berbuat ketakwaan. Oleh karenanya usaha kita bagaimana? Usaha kita hendaknya sebagaimana yang tertera di ayat selanjutnya, qad aflaha man zakkaha. Ya, sungguh beruntunglah, ya, sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu. Nah, ini ya, fokus kita di sini nanti akan membahas bagaimana kita menyucikan jiwa tersebut, ya. Wa qad khaba man dasaha, dan sesungguhnya ya, merugilah orang yang mengotorinya. Nah, fokus kita juga jangan sampai mengotori jiwa, ya. Dan ini tidaklah mudah, ya. Kalau kita kembalikan ke diri kita pribadi, ya, dalam hal inilah hendaknya kita bermujahadah, bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh. Allah Ta'ala berfirman sebagaimana sebagaimana ayat di atas, ya, qad aflaha man zakkaha. Ya, sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu. Nah, kita berharap semoga dimudahkan untuk menggapai ini. Lalu, apa arti zakkaha, ya? Makna asal kata az-zakah, ya, ini bukan artinya sebagaimana yang kita pahami yaitu zakat mal atau zakat fitrah, ya. Lebih umum dari itu kata zakah ini, ya. Makna asal dari az-zakah adalah bertambahnya dalam kebaikan, ya, itu semakin baik, ya. Sehingga yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah bahwa siapa saja yang berusaha untuk menyucikan, memperbaiki dan mengisi jiwa dengan memperbanyak amal ketaatan dan kebaikan serta menjauhi segala keburukan, maka pastilah dia akan beruntung. Sebenarnya dari satu sisi ini bisa kita simpulkan apa itu? Bahwa untuk menyucikan jiwa, membersihkan diri kita, memanajemen kolbu kita, yaitu dengan memperbanyak amal ketaatan dan kebaikan, serta menjauhi segala keburukan. Ya, yang baik-baik diamalkan, yang buruk-buruk ditinggalkan. Ya, oleh karenanya, sebagaimana kita ketahui, iman akan bertambah dengan ketaatan dan akan berkurang dengan kemaksiatan. Dengan semakin bertambahnya keimanan, ya, jiwa itu pun akan semakin baik, semakin bagus. Ya, namun ketika seorang berkelimang dengan kemaksiatan, ya, imannya turun, ya, jiwanya pun buruk, jelek. Ya. Allah Ta'ala berfirman, ya, Allah Ta'ala juga berfirman, kita lanjutkan. Wa qad khaba man dasaha, dan sungguhnya merugilah orang yang mengotorinya, yaitu mengotori jiwa. Ya. Lalu bagaimanakah arti dari mengotori jiwa itu? Ya, kita baca. Asal kata at-tadsiyah dari kata dassa yudassi, at-tadsiyah adalah menutupi, ya. Orang yang bermaksiat artinya dia telah menutupi jiwanya yang mulia dengan melakukan berbagai macam dosa. Dan jiwa itu ditutupi dengan berbagai macam dosa, ya. Menguburnya atau memendamnya dengan berbagai hal yang rendah dan hina, ya. Dosa, kemaksiatan, ya, itu merupakan hal yang hina, yang rendah, ya. Menghancurkan dan merusaknya dengan melakukan berbagai hal yang tercela, ya. Sehingga jiwanya pun menjadi jiwa yang rendah dan hina. Sehingga dengan hal itu jiwa tersebut berhak mendapatkan kekecewaan dan kerugian di akhirat. Wa na'udzubillah min dzalik. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa jiwa itu akan buruk, jiwa itu akan jelek, jiwa itu akan rendah, akan hina, akan terpuruk, ya, ketika dia melakukan hal-hal yang dapat menghancurkannya, dapat merusaknya, dapat mengotorinya. Apa itu? Yaitu dengan melakukan dosa dan kemaksiatan, ya, baik yang kecil ataupun yang besar, ya. Sebagaimana amal ketaatan, ya, bertingkat-tingkat, ya, demikian pula untuk masalah keburukan juga. Ya, ada yang atau kemaksiatan tersebut bisa sampai mengeluarkan seseorang dari Islam, ya. Ada kalimat-kalimat atau perbuatan yang bisa mengeluarkan seorang dari Islam, bisa menjadi murtad, menjadi kafir, naudzubillah min dzalik, ya, merupakan kesyirikan, ya. Nah, demikian pula ada yang rendah-rendah, yang bawah, yang merupakan dari dosa-dosa kecil. Itu semuanya bisa mengotori jiwa, ya. Sebagaimana amal ketaatan pun bertingkat-tingkat, ya. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ya. Ada yang keutamanya lebih tinggi daripada yang lainnya. Nah, ini kesimpulannya, ya, siapa yang ingin jiwanya baik, ya, lakukan amal kebaikan, ya, ketaatan. Siapa yang naudzubillah, ya, ingin mengotorinya dengan siapa yang ingin jiwanya buruk, naudzubillah min dzalik, ya, atau siapa yang mengotori
jiwanya dengan keburukan-keburukan, dengan kemaksiatan, maka itu adalah kehinaan bagi dirinya. Itu adalah kerugian bagi dirinya di dunia dan di akhirat. Kemudian, jiwa yang mulia tidaklah ridha terhadap sesuatu kecuali terhadap sesuatu yang paling tinggi, paling mulia, dan paling terpuji, ya, paling baik hasil akhirnya. Adapun jiwa yang rendah, ya, dia hanya berputar di sekeliling perkara yang hina. Dia menghampiri perkara hina itu sebagaimana lalat menghinggapi kotoran. Jiwa yang mulia dan tinggi tidak pernah akan ridha terhadap tindak kezaliman, ya, perbuatan keji, pencurian, pengkhianatan, ya, karena jiwanya lebih besar dan lebih mulia dari semua itu. Ya, nah ini jiwa yang mulia, ya, jiwa yang tinggi. Dia tidak ridha dengan berbagai macam kemaksiatan. Ya. Sedangkan jiwa yang hina dan rendah, ya, berkebalikan dengan semua itu, ya, berkebalikan dengan semua itu, berkebalikan dengan hal itu. Maka setiap jiwa akan cenderung kepada sesuatu yang selaras dan sesuai dengannya. Ya. Nah ini kalau kita ingin memuliakan jiwa kita, maka jauhi hal-hal yang dapat mengotorinya, dan hendaknya kita isi dengan hal-hal yang baik. Ya. Oleh karena pentingnya penyucian jiwa tersebut, ya, maka setiap muslim yang ingin memperbaiki diri, ya, wajib memperhatikannya dengan sungguh-sungguh, memaksa jiwanya untuk mewujudkan tujuan yang terpuji ini dalam kehidupannya, sehingga dia beruntung di dunia dan akhirat serta menikmati kebahagiaan yang hakiki. Ya, kalau memang dia ingin mendapatkan kebaikan untuk dirinya, ya, hendaknya bersungguh-sungguh dia, ya, mewujudkan kebaikan tersebut, ya, hal-hal yang mulia itu, ya, karena nanti balasannya pun di dunia dan akhirat. Ya. Sesungguhnya jiwa seorang muslim memiliki hak yang harus dipenuhi, sebagaimana Nabi SAW, ya, bersabda, wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Ya, sesungguhnya jiwamu memiliki hak yang harus dipenuhi atas dirimu. Ya, ini benar, jiwa kita memiliki haknya. Ya. Kemudian beliau menjelaskan kesalahan sebagian orang dalam penyucian jiwa. Sungguh keliru orang yang menyangka bahwa hak jiwa tersebut adalah dengan bersikap keras kepadanya, ya, dan menghalanginya dari hak-hak yang secara fitrah Allah telah menciptakan jiwa itu pasti butuh, ya, terhadap pemenuhan hak-hak tersebut. Ya. Jadi dalam tazkiyatun nufus, ya, dalam menyucikan jiwa, bukan artinya bersikap keras padanya, menghalanginya dari hal-hal yang secara fitrah itu dibolehkan. Secara fitrah itu adalah haknya, ya, seperti apa, tidak tidur malam hari, ya, seakan-akan qiyamul lail terus menerus di malam hari semalam suntuk, itu adalah kebaikan. Ya, hak jiwa untuk istirahat tidak diberi. Ya. Seorang bisa jadi mengira bahwasanya menyucikan jiwa itu dengan terus berpuasa di siang hari, ya, tidak pernah berbuka, ya, sehingga dia mengira bahwasanya itu adalah kebaikan. Padahal tidak demikian. Atau sebagian ada yang bisa jadi tidak mau menikah, ya, dia mengira bahwasanya ketika tidak menikah dia bisa fokus beribadah terus menerus, ya, atau mungkin hal-hal yang lainnya. Ya. Oleh karenanya ketika ada 3 orang sahabat datang pada Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya ibadah Rasulullah SAW, yang kemudian mereka ketika disampaikan ibadah beliau, ya, seakan-akan mereka melihat ibadah tersebut, ya, adalah ibadah yang sedikit. Oleh karena sebagian dari mereka yang berkata, aku akan terus qiyamul lail dan tidak akan tidur. Yang kedua mengatakan, aku akan terus berpuasa dan tidak berbuka. Dan yang terakhir, aku tidak akan menikah. Ya, ketika kabar itu akhirnya sampai kepada Rasulullah SAW, ya, beliau tidak suka. Ya, dan beliau, ya, mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci sunnahku, maka dia bukan termasuk dari golonganku. Ya, karena beliau menikah, ya, beliau terkadang puasa, terkadang berbuka. Ya, demikian pula beliau terkadang qiyamul lail, ya, di waktu-waktu yang malamnya pun beliau istirahat, beliau tidur. Ya. Jadi ketika dihalangi dari hak-hak yang itu merupakan fitrah dirinya, ya, ini jangan dikira itu sebagai tazkiyatun nufus. Ya. Sebagaimana juga keliru orang yang menyangka bahwa hak jiwa, ya, tersebut adalah dengan meremehkan dan mengabaikan perbaikannya, serta membiarkannya tenggelam dalam syahwat dan yang semisalnya.
Ya, ini juga tidak benar. Ya, ketika membiarkan jiwa itu ya larut begitu saja dalam nafsu syahwat, ya. Hal-hal yang seperti ini tentu tidak dibenarkan, ya. Membiarkan dirinya melakukan hal-hal yang haram, ya, atau melakukan hal-hal yang makruh, ya. Maka tentu ini tidak dibenarkan, ya. Tidak demikian. Kemudian, ya, lanjutan terjemahannya, sangatlah jauh dari kebenaran penyucian jiwa, ya, sangatlah jauh dari kebenaran. Penyucian jiwa bukanlah semacam itu. Jadi cara menyucikan jiwa itu, ya, dalam tazkiyatun nufus, membersihkan diri kita, memanajemen kalbu kita, itu pun, ya, ada tata caranya, tidak asal-asalan, ya. Bahkan penyucian jiwa itu adalah dengan menempuh jalan-jalan syariat. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Harus sesuai dengan tuntunan syariat, dengan sikap pertengahan dan tidak condong sebelah, ya. Harus proporsional, ya. Tidak hulu berlebih-lebihan, ya, dalam beramal soleh, ya, demikian pula tidak kurang, ya. Ya, oleh karena beliau kemudian diterjemahkan, disampaikan tanpa disertai sikap berlebih-lebihan, ifrat, dan sikap meremehkan, ya. Tidak boleh kita meremehkan dan tidak boleh kita berlebih-lebihan juga, ya. Maka itu penting dalam beramal soleh, ya, ikhtisad, ya, sederhana saja kita, ya, tidak berlebih-lebihan, ya. Akan tetapi penyucian jiwa itu adalah dengan berpegang teguh dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan jalannya yang lurus. Nah, ini seseorang ketika, ya, dia ingin jiwanya benar-benar bersih, yang dilihat adalah bagaimana tuntunan para nabi dan rasul, terkhusus Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyucikan jiwa, ya. Hakikatnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, beliau itu, ya, seorang nabi, ya, dan beliau juga, ya, memahami tentang bagaimana penyucian jiwa, ya. Ibaratnya seperti apa, dokter jiwa, ya, dokter jiwa. Beliau memahami bagaimana membersihkan diri, ya. Oleh karena beliau banyak menyampaikan nasihat-nasihat, petuah-petuah, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala pun sebutkan di dalam Al-Quran tata caranya, ya. Jadi, ya, kesimpulannya dalam masalah ini harus sesuai dengan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Bukan dengan yang penting marem, yang penting sesuai apa, yang penting mantap, ya, sesuai hawa nafsu, tidak demikian, ya. Bahkan itu akan menjauhkan dirinya dari jalan yang lurus, ya. Dan kalau kita perhatikan di kanan dan kiri kita, ya, ketika sebagian orang, ya, mereka ingin membersihkan dirinya, tazkiyatun nufus, ya, manajemen qalbu, ya, tidak sedikit dari mereka yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan, ya, melakukan hal-hal yang berseberangan dengan syariat, ya. Tentu saja mereka tidak akan sampai kepada, ya, tujuan yang sesungguhnya, ya. Bahkan mereka jauh dari menyimpang dari jalan yang lurus, ya. Kemudian dia mengatakan, aku penulis, itu Syabdur Razak, ya, akan menyebutkan 10 kaidah penting dalam kitab yang ringkas ini yang akan membantu seorang muslim dalam menyucikan, memperbaiki, dan membersihkan jiwa dari segala hal yang mengotorinya dan menodainya. Jadi ada 10 kaidah yang akan beliau sampaikan. Lalu apa saja insya Allah nanti akan kita sampaikan, ya. Dan beliau terakhir, ya, mengatakan, penulis memohon pada Allah, ya, untuk menyucikan jiwa kami, ya. Ini doa beliau untuk kita semuanya, ya, termasuk kita yang mempelajarinya, ya. Beliau memohon, ya, agar untuk kita baca, penulis memohon pada Allah Ta'ala untuk menyucikan jiwa kami, jiwa kita semuanya, memperbaiki amal kita, yang meluruskan ucapan kita, yang menunjukkan kebenaran kepada kita, ya, dan memberikan taufik untuk mengikutinya, menjauhkan dari fitnah, baik yang tampak atau yang tersembunyi. Ya, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini sekedar mukadimah dari beliau, ya, yang beliau sampaikan di sini, yang kemudian beliau menyebutkan satu persatu dari kaidah tersebut. Baik. Kaidah yang pertama ini yang paling pokok, ya, dan ini sangat manjur dan hendaknya kita benar-benar perhatian untuk satu yang pertama ini, ya. Kaidah yang pertama adalah apa itu? Tauhid, ya. Ini mentauhidkan Allah, ya. Karena tauhid adalah kunci pokok penyucian jiwa, ya. Siapa yang jiwanya akan menginginkan benar-benar suci, maka hendaknya dia, ya, menyucikan dirinya, ya.
Hendaknya dia, saya ulangi, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Sesungguhnya tauhid adalah tujuan Allah taala ketika menciptakan kita. Ya, sebagaimana firman Allah taala, "Ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Ibadah yang dimaksud ketika disebutkan ibadah di dalam Al-Qur'an ya maksudnya tauhid ya. Bukan ibadah tapi ada kesyirikan, bukan ibadah tapi riya, tidak. Namun benar-benar ibadah tauhid yang hanya ditujukan pada Allah, ikhlas lillahi ta'ala ya. Tauhid juga merupakan paras dakwah para nabi dan rasul ya, sebagaimana firman Allah taala, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus rasul kepada setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut ya. Ini tugas para nabi dan rasul dan tugas kita para dai ya. Tugas para ulama, para syekh ya, para ustadz, ya, tuan guru, kiai dan sebagainya, ya hendaknya ini yang dijadikan dari awal hingga terakhir dakwah agar manusia itu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala semata dan menjauhi taghut, ya, menjauhi peribadatan kepada selain Allah, ya. Karena sekiranya besok ya orang itu meninggal dunia dalam keadaan tauhid, maka luar biasa, ya. Tidak disampaikan hal-hal yang tidak penting dalam agama, ya, tidak terlalu penting atau hal-hal yang masih masih ringan-ringan, sampaikan yang paling penting ini ya. Dari awal sampai akhir ajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan terus agar mereka ya mengamalkan tauhid ya, agar mereka berpegang teguh dengan tauhid ini dalam artian beribadah pada Allah Subhanahu wa taala semata dan menjauhi peribadatan dari selain Allah ya. Karena ketika orang meninggal dunia dalam keadaan mengesahkan Allah, maka janji Allah ya adalah surga. Tauhid adalah kewajiban pertama yang harus dilaksanakan manusia agar masuk ke dalam agama Islam. Ya, demikian pula tauhid adalah materi pertama yang wajib diajarkan oleh para juru dakwah. Ya, sebagaimana sudah disampaikan tadi. Hal ini sebagaimana kata Nabi SAW kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ketika mengutusnya ke negeri Yaman. Ya, apa yang disampaikan oleh Rasul? Ya, sesungguhnya engkau akan berdakwah kepada suatu kaum dari ahlul kitab ya. Maka jadikanlah perkara pertama kali yang engkau serukan agar mereka mentauhidkan Allah ya. Jadi ini yang pertama, agar mereka mentauhidkan Allah. Dan orang-orang Yaman ya, ada orang-orang Nasara ya, ahlul kitab dari Yahudi dan Nasara. Dan sampai sekarang pun untuk di sana ada orang-orang Yahudi ya. Muka mereka muka orang Yaman, tapi gaya rambutnya dengan pakaiannya adalah orang Yahudi ya. Baik. Intinya ya, agar mereka pertama kali yang diseru adalah untuk mentauhidkan Allah, beribadah hanya pada Allah semata ya. Dan sungguh Allah taala telah mengancam orang-orang yang tidak menyucikan jiwanya dengan tauhid dan iman bahwa mereka akan diazab dengan pedih pada hari kiamat ya. Allah taala berfirman, "Wa wailul lil musyrikin," celakalah orang-orang yang musyrikin, melakukan kesyirikan. Siapa itu? Alladzina la yu'tuna zakata, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan az-zakat. Nah, apa tafsiran zakat nanti akan kita sampaikan. Wa hum bil akhirati hum kafirun, dan mereka ingkar atau kafir akan adanya kehidupan akhirat. Mereka mengingkari akan kehidupan akhirat, dan yang pertama mereka tidak menunaikan zakat. Bagaimana penjelasan dari zakat di sini? Ya, kita baca. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ya, wafat abad ke awal-awal 8 Hijriah, dia berkata menjelaskan tafsir ayat tersebut, az-zakah ya, pada ayat di atas adalah tauhid dan iman yang dengannya jiwa menjadi bersih. Nah ini ya, ternyata menunaikan zakat di situ artinya adalah mentauhidkan Allah, beriman pada Allah ya. Tauhid mengandung makna menafikan ya hak uluhiyah dari selain al-haq, yaitu selain Allah di dalam hati, dari dalam hati, dan menetapkan hak uluhiyah bagi Allah ya di dalam hati. Ini hakikat dari kalimat tauhid la ilaha illallah, dan inilah pokok yang dapat menyucikan jiwa ya. Kalau jiwa kita mau bersih, dengan kata lain, yang harus pertama kali dibersihkan adalah dalam hal beribadah ya. Kepada siapa ibadah ini kita tunjukkan ya. Yang harus kita tunjukkan ibadah ini hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala semata.
Ya, jadi dalam masalah ibadah, segala hal yang ada di dalam hati yang awal yang mungkin ditujukan pada selain Allah dihapuskan. Yang kemudian ya masukkanlah Allah semata. Jadi dalam beribadah hanya ditujukan pada Allah, bersandar pada Allah, tawakal pada Allah, beristighfar pada Allah, berdoa kepada Allah, bersumpah dengan nama Allah, ya, menyembelih hanya ditujukan pada Allah, nazar hanya kepada Allah, ya, tawakal kepadanya, yakin kepadanya, taubat kepadanya, inabah atau kembali hanya kepadanya, ya, dan seterusnya. Ya. Sehingga ibadah semuanya hanya ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa membersihkan jiwa ya hanya Allah, ya. Yang membersihkan jiwa itu hanya Allah, ya. Ibadah-ibadah benda-benda atau makhluk yang diibadahi dari selain Allah tidak bisa menyucikan jiwa, bahkan mengotorinya. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah, murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, wafat di abad ke-8 Hijriah, beliau berkata, mayoritas ahli tafsir dari kalangan salaf, ya, dari kalangan pendahulu dan setelahnya berkata, az-zakah pada ayat tersebut berarti tauhid, yaitu syahadat la ilaha illallah dan iman, yang dengannya hati menjadi bersih, ya. Tauhid adalah sumber dari segala pertambahan dan peningkatan kebaikan, ya. Jadi kalau ingin kebaikan kita meningkat, pahala kita meningkat, ya, terus bertambah, ya, hati kita bersih, yang pertama kali kita bersihkan adalah ya bersihkan hati dari kesyirikan, ya. Karena kesyirikan ini bisa membatalkan keimanan, ya, mengotori jiwa, ya, mengotori jiwa kita, mengotori keimanan kita, ya. Ya, hendaknya kita jauhkan. Yang pertama kali yang terpenting ini, ya, ini yang pertama kali yang terpenting. Kita lanjutkan. Sebagaimana tauhid adalah pokok penyucian dan pembersihan jiwa, maka kesyirikan adalah perkara yang paling mengotori dan merusak jiwa manusia. Bahkan kesyirikan akan menghapus seluruh amalan kita, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya. Nah ini, ya, kita tahu, ya, ketika tauhid merupakan pokok penyucian dan pembersihan jiwa, maka kebalikan atau lawan dari tauhid adalah kesyirikan, ya. Dan syirik ini dapat merusak jiwa manusia, ya, dapat merusak, menghapus amalan kita, ya. Lalu bagaimana dia akan bersih kalau terus bergelimang dengan kesyirikan? Allah berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, wahai Muhammad, jika kamu mempersekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, niscaya akan hapuslah amalanmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi, ya. Nah, ini orang yang berbuat kesyirikan, ya, terhapus amalannya, ya, yang kemudian akan termasuk dari orang-orang yang merugi. Dan ini awalnya Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada para nabi dan rasul, seandainya mereka menyekutukan Allah, niscaya hapus amalannya, ya, di akhirat termasuk orang yang merugi, ya. Oleh karenanya ketika para nabi dan rasul saja ketika berbuat seperti itu akan terhapus amalannya, ya, akan termasuk orang yang merugi, lalu bagaimana dengan selain dari mereka? Ya, meskipun untuk mereka tentu saja telah dijaga Allah Subhanahu wa taala dari semua ini. Ya, namun faedahnya, ya, bahwa siapa saja yang berbuat kesyirikan, ya, setinggi apapun derajatnya, maka tentu, ya, ini berakibat fatal bagi dirinya. Ya, lalu apa itu kesyirikan? Ya, kesyirikan adalah dosa yang apabila dibawa mati, Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa itu selama-lamanya. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang tingkatannya lebih rendah dari syirik itu bagi siapa saja yang dikehendaki. Nah, oleh karenanya ketika meninggal dunia, berusahalah, ya, jiwa kita ini bersih, kita sucikan pertama kali dari kesyirikan. Ini yang pertama, ya. Allah juga berfirman, wa harramallahu alaihil jannah, ya, dan Allah mengharamkan surga bagi setiap orang yang mempersekutukannya dengan selainnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya adalah neraka, ya, dan tidaklah ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Nah, kalau orang kotor hatinya dengan kesyirikan, ya, dan ini adalah sesuatu yang paling buruk yang dapat mengotori jiwa, maka haram baginya surga. Dan kalau jiwanya kotor dengan kesyirikan, tempat yang cocok adalah di neraka. Oleh karenanya sekali lagi perlu ditekankan, bersihkan
jiwa kita, hati kita pertama kali dari kesyirikan, ya. Hiasi dengan keimanan. Jauhkan, ini yang pertama kali ini adalah, ya, kesyirikan ini adalah dosa yang paling besar, ya, kebatilan yang paling batil, ya, pembatal keimanan yang paling berbahaya, ya, yang dapat menjerumuskan orang ke dalam neraka dan mengharamkan baginya surga. Baik. Kemudian, jika seorang hamba memurnikan tauhid, maka dia akan memperoleh kesucian jiwa yang sempurna. Dia akan mendapatkan hidayah dan rasa aman yang sempurna di dunia dan akhirat, ya, sebagaimana firman Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, ya. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, ya, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, ini ya syaratnya. Ketika seorang ingin mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat, demikian pula mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat, ya, maka ya di akhirat petunjuk dengan masuk ke dalam surga, maka hendaknya dia tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, ya. Kezaliman yang dimaksud di sini adalah kesyirikan, ya. Ini adalah kabar gembira, jaminan bagi orang yang suci jiwanya dari kesyirikan, ya. Meskipun dia bermaksiat. Nah, ini nanti, ya, perkara nanti masalah maksiat, ya. Meskipun secara asal semua harus dibersihkan, tapi yang pertama adalah kesyirikan. Ini yang pertama kali harus dijauhkan, ditinggalkan. Ketika seorang hamba mengikhlaskan penghambaan diri dan rasa cinta, mahabbah kepada Allah Ta'ala, maka amalnya pun menjadi ikhlas dan tepat. Jiwanya pun menjadi bersih, suci, dan baik. Dan ketika masuk hal-hal yang merusaknya, berupa kotoran, ya, syirik, maka masuklah noda dan kotoran ke dalam jiwa sesuai dengan kadarnya. Ya, benar. Ya, benar. Nah, karenanya, ya, ketika seorang ingin bersih, harus ikhlas, harus tauhid, ya. Ketika dia melakukan kesyirikan, ya, maka jiwanya akan kotor. Ya, fala zakat, oleh karena itu, ya, jiwa tidak akan suci kecuali dengan memurnikan tauhid dan mengesahkan Allah Ta'ala dalam ibadah, serta mengikhlaskan amal hanya untuknya, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala lillahi dinul khalis, ingatlah hanya milik Allah semata agama yang murni, ya, itu murni dari syirik. Oleh karena yang pertama kali ini yang harus dihindarkan. Dan begitu pula jiwa, ya, tidak akan suci kecuali dengan membersihkan jiwa tersebut dari segala bentuk kesyirikan dan segala sesuatu yang membatalkan dan melemahkan tauhid. Nah, ini para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, ya, semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Hal yang pertama, ya, merupakan kaidah yang terpenting dari penyucian jiwa, bahwa yang pertama adalah mengesahkan atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan kita tahu betul, ya, bahwa yang bisa menyucikan jiwa kita adalah Allah, ya. Oleh karena kita harus sucikan, ya, Allah dari hal-hal yang tidak sepatutnya kita tunjukkan padanya, yaitu dengan melakukan kesyirikan-kesyirikan yang Allah tidak meridainya. Ya, kita isi dengan tauhid, ya. Yang kemudian kalau pertama hal yang paling pokok, yang paling penting ini sudah bagus, ya, baru kita perhatikan hal-hal yang lainnya. Fokuslah dalam masalah ini. Karena dakwah para nabi dan rasul ini, ya, berkutat dalam masalah ini, ya, sebelum hal-hal yang lainnya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mendakwahi para sahabat, ya, 13 tahun di kota Mekkah, terus mengokohkan akidah mereka, mengokohkan tauhid mereka, hingga jangan sampai ada seorang dari mereka yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan kita akan merasa greget dalam masalah agama, ya, ketika kita benar-benar paham tauhid, ya. Ketika kita paham benar masalah ini, ya, kita akan tahu subhanallah, ya, indahnya Islam, ya. Indahnya Islam, bahwa Islam ini akan jaya, akan menang dengan tauhid, ya. Sebagaimana hati kita ketika hendak bersih, maka yang pertama kali hendaknya kita tauhidkan Allah, ya. Isi hati kita dengan tauhid kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah,
ya hal-hal yang masih ada, ya sesembahan-sesembahan, ya atau mungkin orang-orang tertentu, ahli kubur, si mayit, orang ini, orang itu, ataupun wali fulan dan sebagainya, yang bisa jadi ada rasa di dalam diri kita, takut, khawatir, walat, ya kalau tidak demikian, demikian, ya maka itu hindarkan, jauhi semuanya. Semua ibadah apa saja, baik yang lahir maupun yang batin, yang tampak dengan anggota tubuh kita, ya atau yang tidak tampak yang ada di dalam hati kita, maka semuanya ditujukan pada Allah semata. Ya. Apabila demikian, maka ya seseorang ini punya modal yang begitu besar sekali untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya dalam masalah kondisi seperti ini para jamaah, ya, di masa-masa sulit, ya dengan adanya COVID-19, ya semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkatnya dari kaum muslimin dan dari kita semuanya, ya. Maka ketika seseorang dia memahami tauhid, ya dia akan mudah menyikapinya. Ya subhanallah, bahwasanya dia tahu bahwasanya Allah Maha berkuasa atas segalanya, termasuk virus ini, apa wabah ini, corona ini, yang menurunkan hanya Allah, ya. Tapi karena sebab dosa manusia, ya, supaya mereka itu kembali kepada Allah. Ya, ketika paham maka dia akan benar-benar berusaha untuk mengambil sebab syar'i yang pertama, yaitu berdoa pada Allah, ya, mendekatkan diri pada Allah, bertaubat pada Allah. Ya. Selain itu tentu saja dia bersikap bahwa tahu segala sesuatu tidak lepas dari takdir Allah. Ya. Nah, kalau dia terus seperti ini, maka akan mudah kehidupan ini. Ya. Jadi dengan tauhid ini luar biasa. Ya. Dia tidak akan keluh kesah, tidak akan mencela pemerintah, tidak akan mencela orang ini, menyalahkan yang itu. Sama-sama kerja. Kuluna mas'ul. Setiap kita semuanya adalah bertanggung jawab. Ya. Dengan hal semacam ini malah jangan memperkeruh suasana. Ya, malah dengan komentar-komentar, ya, ucapan-ucapan yang tidak baik, malah menjadikan dirinya kotor hatinya, yang berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya ya, dia dasari dirinya dengan tauhid, ya, dengan akidah yang baik, ya, maka ini modal penting untuk penyucian jiwa, ya. Para jamaah sekalian rahimanillahu wa iyyakum, yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, ya, di pertemuan pertama pada hari Jumat. Ya, insya Allah kita lanjutkan kajian yang ada besok pada hari Sabtu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk terus mengikuti kajian ini, ya. Dan waktu yang ada, ya, mungkin ada yang belum membaca surat Al-Kahfi ini hari Jumat, ya, atau melakukan sunnah-sunnah yang lainnya di hari Jumat, memperbanyak salawat, ya, atau mungkin berdoa, ya, karena ini seorang yang sedang berpuasa adalah doanya mustajab, ya. Di satu sisi pada asar hari Jumat sampai tenggelam matahari itu pun merupakan waktu doa yang mustajab, ya. Maka itu manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ini saja para jamaah yang bisa disampaikan, ya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.